Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumsatria Pertiwi dengan NIM 932203619 dan saya dari PPKN kelas G. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PPKN. Berikut merupakan soal UAS-nya, yaitu uraikan relevansi mengenai situasi dan kondisi yang tengah terjadi di negara Indonesia dengan teori kenegaraan yang telah dibahas pada materi yang telah dipelajari atau materi setelah UTS. Apabila ada solusi yang ditawarkan, silakan diuraikan solusinya. Seperti yang bisa kita lihat di PPT ini, masalah yang saya ambil atau kondisi negara Indonesia yang saat ini sedang terjadi, yaitu terjadinya pro dan kontra mengenai penguasaan saham PT Freeport Indonesia. Adapun latar belakang masalah ini yaitu salah satu kondisi yang tengah terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, adalah terjadinya pro dan kontra mengenai penguasaan saham PT Freeport Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia saat ini telah menjadi pemilik dari saham Freeport, di mana pada tahun 2018 pemerintah mengumumkan bahwa negara Indonesia secara resmi telah menguasai saham PT Freeport sebesar 5,12%. PT Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport MC Moran Copper and Gold Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan pembayar pajak terbesar kepada negara Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg-nya. Yang selanjutnya yaitu lokasi dari PT Freeport Indonesia ini terletak di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Pada dasarnya, hasil dari pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport ini akan memberikan keuntungan yang besar terhadap negara Indonesia. Dari hal tersebut, setidaknya negara Indonesia bisa mendapatkan keuntungan sebesar 4,2 miliar dolar atau sekitar 42 triliun rupiah. Dengan keuntungan tersebut, setidaknya negara Indonesia bisa dikatakan mendapat keuntungan yang besar dan bisa membantu memajukan kondisi perekonomian negara. Namun kenyataannya pemerintah Indonesia tidak mendapatkan keuntungan sebesar 4,2 miliar dolar atau setara dengan 42 triliun rupiah, melainkan negara Indonesia mendapatkan keuntungan sebesar 2 triliun rupiah saja. Sehingga dari sini muncullah berbagai macam pro dan kontra. Hal ini dikarenakan bahwa apabila negara Indonesia hanya mendapatkan keuntungan sebesar 2 triliun saja, maka negara Indonesia akan mengalami krisis perekonomian. Maka dari itu, banyak sekali warga negara Indonesia yang mempunyai statement bahwa dengan didirikannya atau dengan adanya PT Freeport ini, kondisi perekonomian tidak semakin bagus, melainkan akan semakin memburuk. Selain itu, ada statement yang menyatakan bahwa dengan adanya PT Freeport ini, negara Indonesia akan menambah hutangnya ke negara lain guna untuk menyejahterakan perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, dengan berdirinya PT Freeport ini juga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang terjadi di sekitar pertambangan Freeport Indonesia, sehingga berdampak pada konflik yang terjadi di daerah sekitar lokasi pertambangan. Konflik tersebut diawali dengan aksi protes mahasiswa Papua yang menuntut penutupan PT Freeport Indonesia hingga berlanjut kepada aksi-aksi kekerasan seperti penculikan terhadap pegawai PT Freeport Indonesia. Pemerintah seharusnya dapat mengatasi masalah-masalah tersebut melalui peraturan-peraturan yang ditetapkannya. Jauh dari itu, apabila pemerintah mampu mengelola SDA yang ada di Papua dan di Indonesia, maka masyarakat Indonesia akan hidup lebih sejahtera. Selama ini banyak kekayaan alam yang seharusnya dapat menjadi pemasukan negara dan dapat mensejahterakan rakyat. Namun, hal ini biasanya diambil alih oleh pihak asing. Sehingga mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam kita untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi memang mengajarkan kita untuk bertindak dengan menggunakan modal yang sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi hal tersebut bukan berarti kita boleh mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori yang digunakan atau teori kenegaraan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jikalau masalah tersebut ditinjau dari teori kenegaraan yang berada di Indonesia,
Maka, dengan jelas masalah tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah yang serius dan perlu penindakan yang cepat untuk menyelesaikannya. Masalah ini tentunya harus segera diselesaikan dikarenakan agar negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia, tidak mengalami krisis perekonomian. Dan semua kesenjangan yang terjadi akibat adanya PT Freeport ini bisa terselesaikan. Sehingga dari sini teori kenegaraan seperti membangun masyarakat madani harus diterapkan. Hal ini dikarenakan bahwa dengan diterapkannya teori kenegaraan seperti membangun masyarakat madani ini dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, dengan terciptanya masyarakat madani, maka seluruh masyarakat Indonesia akan selalu merasa aman dan sejahtera karena masyarakat bisa hidup dengan beradab sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun usaha-usaha yang harus dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat madani yaitu seperti berikut. Seperti yang ada di PPT berikut. Yang pertama yaitu menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Yang ketiga, memajukan perekonomian negara. Yang keempat, menanamkan jiwa demokratis kepada warga negara. Yang kelima, menanamkan sikap toleransi. Yang keenam, menciptakan generasi penerus bangsa yang berwawasan secara global sehingga bisa menyelesaikan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di negara Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai solusi. Solusi untuk mengatasi masalah yang tersebut. Tidak hanya itu, untuk menangani masalah ini, negara Indonesia juga mempunyai tugas penting, yaitu negara Indonesia tidak boleh menomorduakan kesejahteraan masyarakat, karena kita tidak mempunyai SDM yang handal, melainkan negara Indonesia harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat walaupun saat ini kita tidak memiliki sumber daya manusia yang handal. Apabila kesejahteraan masyarakat ini bisa terlaksana dengan baik, maka masalah seperti ini tidak akan pernah terjadi. Pada dasarnya, PT Freeport ini seharusnya bisa menambah kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, berhubung negara Indonesia tidak mempunyai sumber daya manusia yang handal, maka negara Indonesia hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Namun hal ini bisa terselesaikan apabila negara Indonesia mampu untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat akan terjamin walaupun tidak bergantung dari keuntungan yang didapatkan dari jumlah saham yang ada di PT Freeport Indonesia ini. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.